Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tuwati wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina hidir abil abbas wal ya'mi makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatul muhaqqiqin wal awliya isalihin wal ulama il amilin aina makan mimasyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagudina fi kultatina Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wiloteso wa ila hadrati muallifu hadal kitabi mistik wa ma'rifat Sunan Kalijogo ya Profesor Kiai Haji Ahmad Qasim Qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa qurihim wa dawahukum alaihim ajmain wa ahli silsilatihim wal abidina abum wa nafa'ana wa hubihim wa birumihim hidarroini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadhil baitil mubarakah insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassukat kami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamal tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata fidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa sudatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah fi Harokatis Syahidiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kita sekalian, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini, kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqul dzikri, halaqah dzikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, ya, melaksanakan bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Ahmad Qadim. Alhamdulillah, ya, bab demi bab, pasal demi pasal, makalah demi makalah telah kita kaji dan kita bahas, kita telah bersama. Pada kesempatan minggu yang lalu sampailah pada bab yang menerangkan tentang tembang ilir-ilir yang digubah atau disusun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang sangat terkenal itu. Sampai sekarang itu banyak yang hafal. Itu perlu dipertanyakan tuh, kenapa ya? Kok tembang yang udah ratusan tahun yang lalu masih bisa dihafal oleh anak-anak generasi masa kini, sedangkan lagu-lagu yang masih baru-baru aja kayak lagunya Ebit udah nggak pada hafal. Tapi lele-lele, gundul-gundul pacul itu kalau saya nyebut awalnya orang bisa nerusin sampai habis. Nah itu bagian dari karomah itu. Lagu-lagu yang baru-baru banyak nggak hafal, selawatan banyak nggak hafal. Tapi ini justru dihafal sampai sekarang. Nah, pada minggu yang lalu telah dibahas sampai pada
bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh. Nah, mulai dibahas bab blimbing. Kenapa blimbing gitu ya? Seandainya duren itu kan saya lebih seneng montong misalnya, kan lebih enak timbangannya blimbing. Jangan penekno duren kuwi ya, apa duren? Udah keren. Nah, kan lebih seneng gitu ya. Tapi kenapa blimbing? Nah, ternyata blimbing ini dipilih sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Ternyata blimbing ini dijadikan sebagai tamsil, ibroh, pelajaran. Diambil hikmah. Ternyata garis-garis pinggirnya blimbing itu kan ada 5. Kalau mangga kan nggak ada garisnya itu. Yang ada garisnya itu blimbing dan garisnya 5. Nah, garis 5 itulah yang kemudian dijadikan sebagai landasan dari 5 sila yang kemudian disebut Pancasila. Pancasila itu sudah ada zaman Sunan Kalijaga. Makanya blimbing kenapa? Karena sebelumnya sudah ada Pancasila di dalam kerajaan Majapahit, ada aturan itu. Walaupun Pancasila itu juga dilanggar oleh para raja-raja dan punggawa-punggawa Majapahit. Hanya kemudian diciptakanlah tembang ilir-ilir itu yang di situ di dalamnya dimasukkan bocah angon penekno blimbing kuwi ya. Bocah angon itu yang dimaksud Sunan Kalijaga para raja dan para menteri-menterinya. Sementara kita yang terpikir bocah angon adalah orang-orang yang hidup di masyarakat dalam level yang paling rendah. Jadi cah angon ya bocah ora sekolah, ora berpendidikan, melarat, ora tau nganggo sendal, ora nganggo klambi, ireng, mlekutuk, bau matahari ngono kae ya. Nang delok wayang sarunge apek, ngene cah angon ya. Nah, sekarang padahal yang dimaksud cah angon tidak itu. Nah, nanti akan kita lanjutkan. Kemarin udah bahas tentang blimbing itu ya. Nanti saya bahas ulang. Nah, ini tentunya kita begini ini kan punya harapan. Kita berharap semoga dengan wasilah tabarukan kita melaksanakan bedah buku tentang Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Profesor Kiai Haji Ahmad Khodim, beliau sejarawan yang luar biasa. Ya, kita ngalah barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumara. Ya, dan semoga Allah memberikan pada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, setelah kita tahu tentang blimbing dalam tembang ilir-ilir yang dijadikan sebagai ya lambang juga bisa sebenarnya untuk mempermudah ya,
pendekatan pemahaman aja, jadi bisa juga ibroh, bisa juga tamsil. Nah, apa maksud limbing? Nah, maka sekarang marilah kita lihat lebih jauh makna yang terkandung pada limbing yang kemudian dijadikan sebagai pelajaran yang disebut, ada pelajaran itu tatanan atau aturan yang disebut Pancasila Buddhis, itu di zaman Majapahit ya. Ada panca itu 5 ya, sila itu ya aturan tatanan. Yang pertama, sila yang pertama, menghindari perbuatan membunuh. Sila yang pertama itu menghindari perbuatan membunuh, dari dulu sudah ada. Dilarang jangan sampai melakukan pembunuhan, ya kan? Membunuh apa ya? Larangan ini tentu saja dipahami dengan benar oleh masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha waktu itu. Dipahami oleh orang yang beragama Hindu dan Buddha. Larangan membunuh, sila pertama ini pada waktu itu. Tetapi di masa-masa akhir kekuasaan Majapahit, rebutan kekuasaan terjadi. Di akhir masa kejayaan Majapahit itu ya abad 15 awal gitu ya. Terjadi perebutan kekuasaan karena apa ya, pejabatnya gila kekuasaan. Jadi politisi-politisi bukan berpikir untuk bagaimana kesejahteraan rakyat, tapi bagaimana dia bisa berkuasa. Yang penting dapat kursi gitu. Makanya kadang-kadang ya karena nggak punya konsep, yang penting dapat kursi, gimana caranya menghalalkan segala cara, yang penting kursi didapat. Begitu dapat kursi duduk bingung karena nggak punya konsep. Paham ya? Itulah kekuasaan begitu, hanya yang rusak ya rakyatnya. Ya, rakyat rusak ya karena penguasaannya. Ya. Bahkan banyak adipati yang tidak segan-segan menghabisi rakyatnya sendiri. Adipati, jangan adipati, RT aja udah itu lagunya kencil banget. Kayak pejabat apa padahal ya kadang-kadang sekolah SD mau lulus semua orang. Zaman saya. Itu jadi hanya karena kecurigaan akan melakukan perlawanan terhadap adipati. Larangan membunuh mencakup pembunuhan terhadap diri sendiri. Membunuh diri sendiri itu larangan, atau membunuh orang lain juga itu larangan. Pembunuhan bisa bermakna penghilangan jiwa, menghilangkan jiwa seseorang, ya, matiin orang misalnya itu, atau hak hidup seseorang, hak hidupnya dibunuh, gitu ya, hak hidup seseorang. Bisa yang dalam istilah sekarang disebut kematian perdata. Kematian perdata, hak hidupnya gitu ya kan. Rakyat cuma cari duit buat beli sembako aja susah ya kan. Sembako dipajekin ya, itu akhirnya apa ya kan, kebutuhannya nggak terpenuhi. Itu namanya membunuh hak hidup seseorang. Nggak bisa beli minyak goreng ya kan, kadang-kadang ora iso cukup beras mergo. Nah itu bagian dari pembunuhan itu, membunuh hak hidup. Apalagi rencananya itu sepeda ontel itu mau kena pajak nanti yang harganya minimal 1 juta. Oh, perempuan-perempuan rawannya yang bilang ya. Kena pajak gitu. Enggak ditanyakan, Pak. Iya. Ditanyakan tadi belum. Pokoknya apa dipajak. Itu hak hidup, padahal itu hak hidup seseorang. Makanya hal-hal yang menyangkut hak hidup itu nggak boleh dipajaki sebetulnya. Apalagi kita mayoritas muslim, sudah ada zakat, sudah ada infak, ada sedekah, itu kalau dikelola dengan baik, jangan dikorupsi, bangsa Indonesia sejahtera. 80% kok, yang 20% itu kan campuran itu. Campuran 20% itu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada macam-macam 20%. Yang 80% mau tak umat Islam agamanya, yang punya kewajiban zakat, ya kan? Ada infak, ada sedekah, itu kalau dikelola dengan benar. Nah, yang kaya-kaya itu jangan pamer gaya hidup, mondar-mandir tiap tahun ke Mekah, tiap bulan ke Mekah. Jangan, mendingan buat bantu saudaranya yang miskin.
Baca apa sih mondar-mandir ke sana ngapain juga? Gaya-gaya cuma selfie menunjukkan gaya hidup manja-manjakan. Jangan mewajibkan cuma satu kali. Lagi pula kalau belum haji ngapain ini pakai umroh segala ya kan? Kalau haji pasti umroh. Emang kalau umroh haji kagak, pulang umroh petentang gayamu dulu. Terus ceritanya muluk-muluk kayak ngarang-ngarang, nah kayak sak benerin lu enak ya. Tahu kondisi yang sebenarnya, itu kok ngarang-ngarang mulai. Terus pengen dianggap orang suci ke kota Nabi, karena suci itu Indonesia. Paham ya? Keren. Baldatun toi batin warokun gopur itu Indo. Di Quran ada nanti, dicari aja di Quran. Ya jangan sampai ada pembunuhan itu termasuk pembunuhan hak hidup. Ya, namanya pembunuhan perdata. Makanya kita nggak boleh kan merampas hak hidup seseorang. Makanya Nabi Muhammad juga sangat melarang. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu nggak mau menyolati orang yang meninggal, jenazah orang yang meninggal, ketika orang itu masih ada nyangkut hak hidup seseorang pada dirinya. Harus ada yang menyelesaikan. Siapa yang tanggung jawab nih? Dia merampas hak hidup seseorang, bertahan sama dia misalnya. Itu makanya ngeri. Jangan dinilai sedikitnya. Haknya itu loh masalahnya. Bukan masalah sedikit banyaknya, haknya itu. Makanya Nabi nggak mau. Nah, lihat masalah kalau sambutan kalau orang meninggal. Lalu almarhum ini di dalam hidupnya di masyarakat ada tutur kata dan tingkah laku yang bulan-bulan mohon dibukakan pintu maaf. Dimatakan ya Bapak Ibu, maafkan, alhamdulillah, terima kasih. Dan apabila almarhum ini dalam bermasyarakat ada hubungan kabun nanas yang berkenaan dengan hutang piutang atau pinjam meminjam atau hal lain ya kan, mohon segera diselesaikan dengan para ahli warisnya. Dinyatakan sudah ada yang nanggung, jadi dia udah nggak ada sangkut paut dengan orang karena udah ditanggung sama kan dia orang sama aja. Malah ya. Karena apa? Ya itu hak hidup itu luar biasa dalam Islam juga dijaga, zaman dulu juga sudah ada. Oke ya, mana punya yang mana itu ya, menjauhi pembunuhan. Ya, kematian perdata. Hak kepemilikan orang lain dikuasai. Nah, kepemilikan orang lain dikuasai. Orang tahu itu punya orang kok dibalik nama. Sampean motornya tak pinjem, ya udah motorku sama lu Pak. Oh, tiba-tiba dibalik nama lu sampean seneng ora? Gak usah sampean Mas Slamet aja yang motornya banyak itu. Tiba-tiba motornya dibalik nama orang boleh nggak Mas? Betul. Dilapori polisi boleh. Hak itu. Dan zaman dulu sudah ada. Ya, dengan mencoba orang lain. Ya, hak kepemilikan orang lain dikuasai. Orangnya hidup tapi terampas kemerdekaan hidupnya. Termasuk kita ini. Terampas kemerdekaan hidup kita. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya kan? Sekarang bos, kita nggak pernah ditilang, kita aman. Tapi tahu-tahu apa? Kita mau perpanjang motor, bayar bawa duit, nggak bisa. Fakta nomor gede. Ayo wes aku niat baik mau bayar motor, saya bawa duit cukup untuk bayar motor, tahu-tahu ditolak. Nggak bisa Pak, harus selesaikan ini dulu, nggak taunya apa, gara-gara ada itu. Dan di sana sini ini kan mempersulit. Udah bagus orang masih mau bayar. Kalau mau denda ya denda aja nanti kan gitu ya. Ini kan tertahan akhirnya ya udah kalau kena dihitung-hitung gini ya nunggu duitnya cukup Pak. Bukan tidak membayar kami ini, duitnya belum cukup kalau untuk bayar sebanyak itu. Jangan salahkan rakyat. Hak hidup, hak kemerdekaan hidup tidak ada, kita yang serba salah. Naik motor pergi kan.
Iya. Sekarang mobilnya udah bayar pajak. Lewat dalan nih kongkon bayar, coba piye? Jangan beli mobil nih, 200 juta, 300 juta, kena pajaknya udah gede. Nanti mau lewat jalan ya, bayar orang, bayar larang. Padahal disebut bahwa jalan ini dibangun dari dana obligasi masyarakat, ya kan? Mbak, jalan hidup nggak ada. Itu, ya, dan kita ngurut. Zaman dulu ini udah ada, Mbak, Pancasila ini. Ya, kehidupan ini jaga sekali. Nah, para penguasa harus mencegah dirinya untuk membunuh rakyatnya. Penguasa jangan bunuh-bunuh rakyat. Pembunuhan harus dihindarkan, meski itu hanya pembunuhan perdata. Itu, walaupun itu pembunuhan perdata. Uangnya tidak dipateni, tapi hak hidupnya dipersulit. Itu loh. Atau karakternya jangan dibunuh, pembunuhan karakter. Inilah sila pertama ini. Nah, sila pertama ini. Nah, dalam Islam, alasan untuk membunuh itu sedikit sekali. Ya, pembunuhan pada prinsipnya dilarang keras kecuali ada alasan yang membenarkannya. Contohnya hukum kisos. Di dalam Islam ada alasan dulu, ada aturannya. Kan gitu. Misalnya hukuman mati bagi tindak pidana yang berat, membela diri dari kejahatan yang bisa mengancam jiwanya, atau dalam peperangan. Bahkan di dalam peperangan pun tidak boleh melampaui batas. Membunuh anak-anak, membunuh anda nggak boleh. Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Nah, agresi atau penyerangan terhadap kelompok atau negara lain, ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 190 dinyatakan dengan tegas bahwa yang harus diperangi itu adalah mereka yang memerangi. Nanti di ayat 190 kita baru sampai ayat 179, betul. Nah, ya, yang malam Senin ngaji. Dengan adanya larangan membunuh itu berarti para adipati dan para praja tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Karena jabatan itu amanat dari rakyat, mana nggak boleh sewenang-wenang dengan jabatannya terhadap rakyat. Rakyat harus diberi perlindungan. Menghindarkan terjadinya pembunuhan juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Negara yang makmur dicirikan oleh minimnya pembunuhan, baik pembunuhan fisik, pembunuhan jiwa, maupun spiritual dalam kehidupan. Spiritual dalam kehidupan. Kadang-kadang orang ritualnya bagus tapi spiritualnya mati. Oh, kosong. Ini sholatnya batu yang sampai ireng-ireng mulai. Tapi kosong dari nilai-nilai spiritual. Karena ada pembunuhan spiritual. Orang nggak boleh paham, dibatasi, nggak boleh ngerti. Pembunuhan juga terjadi. Kita ini terus bunuh, tapi kita juga nggak mau bangkit untuk hidup. Nah, ini dalam membangkitkan, menghidupkan hati yang sudah menghidupkan kembali kesadaran yang sudah mati, membangunkan kesadaran yang tidur. Coba sama kalau sadar nggak bakal tidur, karena pikirannya jalan. Ini begini nih sebetulnya, bukan malah begini tambah mati. Nonton setengah mati, kue malah setengah mati juga. Jadi paham ini nih, pembunuhan itu namanya bunuh diri. Memang katanya majelis taklim atau ke majelis taklim malah bunuh, itu kan bunuh diri, dilarang. Minum kopi kalau mau ngaji itu, nanti kopinya itu malah membawa kebaikan. Nanti banyak itu Andri punya itu dalilnya itu, dalil tentang minum kopi itu. Bener, minum kopi dulu biar teges. Egrem. Aku aslinya ngantuk kayak tawan nek ngantuk. Aku awan ya ora mangkat ngaji.
Wong mantu epol, ini ya ora iso turu. Ini saya nyambung ngaji, nyatanya alhamdulillah. Kalau kita ngantuk anakku kan sampai. Kalau aku ngantuk banget, aku gue mulai geletak turun ngelesek langsung tangi awan. Jam 6 subuh kawanan mulu. Subuh kawanan. Mas Slamet karo Mas Dedi mah benar ora tau kawan. Jam 4 lawan 40 wis tekan kene. Patuan ngono anggur kretek budak ngono bae yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Slamet. Nggih. Wah, ya aku paham ngono. Mergo aku tangisi. Malah kadang urung tuh. Jangan dibunuh. Ya pembunuhan apa namanya ini spiritual. Memang dasar setan itu kok nggak demen kalau kita itu kok bisa beriman tenan, kenal Gusti Allah itu. Iblis ngerti banget kalau tujuannya Gusti Allah menciptakan kita untuk mengenal Dia, bukan untuk apa-apa. Tahu, hanya saya kenal tenan aku kayak sungguh ini. Nah, itu. Perhatikanlah negara-negara di dunia ini. Negara-negara yang sedikit mengalami terjadinya pembunuhan akan menjadi tentram dan makmur. Tentram dan contoh Indonesia pembunuhan mulu. Merdeka nyatanya apa sih merdeka? Banyak tekanan merdeka dunia. Merdeka bebas dari berbagai tekanan. Lihat Brunei Darussalam. Adem gak ada berita. Hah? Adem gak ada berita. Kenapa? Adem gak ada berita. Iya, adem. Dan rajanya berani terus terang. Di Brunei Darussalam nggak boleh ada Islam aliran macam-macam masuk. Jadi yang ada hanya ahli sunnah wal jamaah. Bukan nggak ada berita. Kita yang nggak kepengen melihat berita yang penting, kita maunya TikTok, ya kan? Maunya gatul lucu terus pada bingung terus posting yang orang. Dan bulan berita yang penting yang ada hubungannya dengan kehidupan nggak tertarik, ya kan? Oh, kayak kok model bukan nggak ada. Sekarang zaman apa yang terjadi di Amerika sekarang bisa kita lihat sekarang kok. Sekarang nggak ada cerita enggak. Semua diberitakan dengan masalah-masalah itu. Masalah kecil ada. Bukan nggak diberitakan ada. Semua itu punya media. Wartawan itu selalu nyari-nyari. Nah itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa baldatun thayyibatun warabun ghafur, di negara yang baik gitu ya, yang kamu mendapatkan apa? Ampunan dari Tuhan, negeri yang penuh kebajikan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu tadi sila yang pertama daripada Pancasila Bugis ya. Sila pertama, sekarang saya bacakan sila yang kedua. Ini ngulas yang kemarin sebetulnya kan, kemarin kan belum selesai. Nah, daripada magel bisa dipahami ya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Batabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana atina
lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut sambil ngopi rokokan, kalau mau sarapan lauk.